Ketika membayangkan Korea Selatan, gambaran pertama yang muncul mungkin adalah Seoul yang bermandikan cahaya neon, musik K-pop yang menaklukkan dunia, telepon pintar Samsung yang digunakan di berbagai penjuru bumi, dan sebuah negara yang hanya dalam satu generasi berhasil berubah menjadi salah satu bangsa terkaya di dunia. Namun, di balik kilauan itu, terdapat wajah lain yang jarang diperlihatkan. Di negara ini, krisis kesehatan mental berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Permukiman yang dibangun dari lembaran logam, terpal, dan kain berdiri tidak jauh dari gedung-gedung bernilai miliaran dolar. Hari ini, kita akan menyingkap sisi Korea Selatan yang tersembunyi di balik citra sempurnanya. 1. 20 penguasa pada 2016, sebuah pesawat sedang bergerak meninggalkan gerbang keberangkatan di New York. Namun tiba-tiba, pesawat itu diperintahkan untuk kembali. Penyebabnya bukan kerusakan mesin atau ancaman keamanan. Semuanya bermula dari sebungkus kacang. Heather Cho, putri pemimpin Korean Air, menerima kacang macadamia dalam kemasan, bukan disajikan di atas piring. Ia begitu marah hingga memerintahkan kepala awak kabin turun dari pesawat. Sebuah penerbangan internasional pun tertunda, hanya karena persoalan cara menyajikan makanan. Masyarakat Korea memiliki istilah untuk perilaku semacam ini, gapjil. Istilah tersebut menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berada di atas terhadap mereka yang dianggap lebih rendah. Dalam praktiknya, sebagian besar perekonomian Korea Selatan dikuasai oleh sejumlah kecil kerajaan bisnis keluarga yang disebut chaebol. Di antaranya adalah Samsung, Hyundai, SK, LG, dan Lotte. 4 kelompok terbesar saja menghasilkan nilai yang setara dengan sekitar 40% perekonomian nasional. Samsung sendiri diperkirakan menyumbang hampir 23% dari seluruh hasil ekonomi Korea Selatan. Sebagai perbandingan, perusahaan raksasa seperti Walmart hanya mewakili sekitar 2,5% perekonomian Amerika Serikat. Artinya, satu perusahaan di Korea Selatan hampir setara dengan seperempat ekonomi sebuah negara. Karena itulah muncul lelukon getir. Korea Utara memiliki 1 penguasa, sementara Korea Selatan memiliki 20. Namun kekuasaan mereka bukan hanya terlihat melalui ledakan amarah orang kaya. Chaebol begitu dominan sehingga banyak perusahaan kecil bergantung kepada mereka untuk bertahan hidup. Akibatnya, hanya sedikit pihak yang berani menolak ketika harga ditekan atau kontrak tiba-tiba dialihkan. Ketika segelintir keluarga mengendalikan pekerjaan, kontrak bisnis, dan bahkan pemberitaan, pengaruh mereka hampir mustahil dihindari. Mereka ikut menentukan jurusan yang dipilih anak muda, perusahaan tempat mereka bercita-cita bekerja, dan ukuran kesuksesan yang digunakan oleh seluruh masyarakat. Namun untuk melihat harga yang dibayar rakyat biasa, kita harus turun lebih dalam. Benar-benar turun ke bawah, menuju tempat sebagian warga Korea menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Ruang bawah tanah dan permukiman kumuh. Apabila Anda pernah menonton film Parasite, pemenang penghargaan film terbaik pada 2020 yang membuat dunia semakin mengagumi perfilman Korea, Anda mungkin pernah melihat sekilas kehidupan ini. Apartemen setengah bawah tanah. Tempat tinggal yang sebagian bangunannya terkubur di bawah permukaan jalan, hampir tidak mendapatkan cahaya matahari, dan selalu terasa lembab. Masyarakat Korea menyebutnya banjiha. Di layar lebar, tempat itu mungkin terlihat seperti latar film yang dirancang dengan cerdas. Namun dalam kehidupan nyata, banjiha menjadi rumah bagi ratusan ribu orang. Di Seoul saja, diperkirakan masih terdapat lebih dari 200.000 hunian seperti ini. Jumlah tersebut mewakili sekitar 5% dari seluruh tempat tinggal di ibu kota. Hunian itu mudah kebanjiran dan dipenuhi jamur akibat kelembapan. Pada 2022, setelah hujan terberat dalam lebih dari 1 abad mengguyur kota, bahaya tersebut berubah menjadi bencana. 13 orang kehilangan nyawa. Di salah satu rumah, 3 anggota keluarga terjebak karena tekanan air membuat pintu tidak dapat dibuka. Mereka tidak berhasil menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, pemerintah kota berjanji akan menghentikan penggunaan hunian semacam ini secara bertahap. Namun, kemiskinan Korea Selatan tidak hanya tersembunyi di bawah tanah. Di seberang jalan raya 6 jalur dari Gangnam, kawasan terkaya di negara tersebut, berdiri Desa Guryong. Permukiman itu terdiri dari rumah-rumah sederhana yang dibuat menggunakan barang bekas, terpal, dan kayu lapis. Guryong muncul sebelum Olimpiade 1988 dan tidak pernah benar-benar menghilang.
Pada awal 2023, kebakaran besar melanda kawasan tersebut sebelum matahari terbit. Petugas membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk memadamkan api. Sekitar 60 rumah hancur dan hampir 500 penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di tengah udara dingin. Rencana untuk memindahkan warga ke perumahan yang lebih layak telah tertahan selama puluhan tahun. 3. Catatan yang paling kelam, Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kematian akibat krisis kesehatan mental paling serius di antara negara-negara maju. Pada 2024, angkanya mencapai sekitar 26 orang untuk setiap 100.000 penduduk. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata negara kaya. Dalam 1 tahun, hampir 15.000 nyawa hilang. Itu merupakan angka terburuk dalam lebih dari 1 dekade. Bagi masyarakat Korea berusia 40-an, kondisi tersebut kini menjadi penyebab kematian utama. Di kalangan anak muda, masalah yang sama juga telah lama berada di antara penyebab kematian terbesar. Dengan kata lain, krisis ini tidak hanya menyerang satu kelompok tertentu. Dampaknya melintasi hampir semua usia. Pada 2012, sebuah perusahaan asuransi dan biro periklanan mencoba melakukan sesuatu di jembatan Mapo, Seoul. Mereka memasang lampu dengan sensor gerakan, foto keluarga yang tersenyum dan berbagai kalimat penuh perhatian pada pagar jembatan. Salah satu pesannya berbunyi, "Apakah kamu sudah makan?" Proyek tersebut diberi nama Jembatan Kehidupan. Tujuannya memang baik, namun setelah kampanye diluncurkan, jumlah insiden yang tercatat di lokasi itu justru meningkat tajam. Program tersebut akhirnya dianggap gagal. Beberapa tahun kemudian, pesan-pesan berwarna cerah itu dilepas secara diam-diam dan digantikan dengan penghalang fisik sederhana. Kalimat yang menenangkan ternyata tidak mampu menyelesaikan akar persoalan yang jauh lebih dalam. Neraka sekolah dan perlombaan Suneong. Pada suatu hari Kamis di bulan November, Korea Selatan seolah berhenti bernapas. Selama 35 menit, pesawat komersial dilarang lepas landas atau mendarat agar suara mesin tidak mengganggu konsentrasi. Kantor dan pasar saham dibuka lebih lambat untuk mengurangi kemacetan. Polisi melaju dengan siren, bukan untuk mengejar penjahat, melainkan mengantar siswa yang terlambat agar tiba tepat waktu di sekolah. Semua itu dilakukan demi satu ujian. Suneong, ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi. Suneong bukan sekadar penilaian akademik. Bagi banyak orang, ujian ini dianggap sebagai peristiwa yang akan menentukan seluruh masa depan. Hasil dari ujian selama 8 jam tersebut dapat memengaruhi universitas yang akan dimasuki, perusahaan cebol tempat seseorang bekerja, pendapatan yang mungkin diperoleh, bahkan pasangan yang kelak dinikahi. Tegahnya fokusnya, higienical sebuah forban niramcem. Yin Mercedes. Tirusam dium, komaekain. 5. Bekerja sampai kehabisan tenaga. Rata-rata warga Korea Selatan bekerja sekitar 9,65 jam setiap tahun. Angka itu termasuk salah satu yang tertinggi di negara-negara maju dan jauh melampaui negara seperti Jerman. Namun angka resmi tersebut belum menunjukkan keseluruhan kenyataan. Perhitungan itu tidak memasukkan hosik, yaitu acara makan dan minum bersama rekan kerja setelah jam kantor. Dalam budaya ini, bertahan bersama atasan hingga larut malam sering dianggap sebagai bukti kesetiaan. Acara dapat berlangsung sampai pukul 1, 2, bahkan 3 pagi. Para pegawai diharapkan tetap berada di sana sampai atasan mereka memutuskan pulang. Budaya tersebut tidak muncul begitu saja. Ketika Korea Selatan berkembang dengan sangat cepat, terdapat sebuah gagasan keras yang secara kasar berarti, hilangkan kehidupan pribadimu dan serahkan seluruh dirimu untuk kelompok. Selama puluhan tahun itulah kesepakatannya. Kesetiaan diukur melalui malam yang hilang dan akhir pekan yang dikorbankan. Pemerintah telah mencoba membatasi budaya kerja berlebihan. Pada 2015, batas maksimum kerja mingguan dikurangi dari 68 jam menjadi 52 jam. Kini mulai terlihat tanda-tanda perlawanan. Provinsi Gyeonggi di dekat Seoul mulai menguji sistem kerja 4,5 hari dalam seminggu. Sejak 2026, pemerintah juga mulai memberikan dukungan yang lebih luas terhadap gagasan tersebut. Hasil awal menunjukkan bahwa produktivitas meningkat sementara tingkat stres menurun. Itu memang baru secercah cahaya kecil. Namun masalahnya belum selesai. Seseorang bekerja hingga kelelahan agar mampu membangun kehidupan. Setelah itu, ia menyadari bahwa satu hal terpenting masih tidak terjangkau. Sebuah rumah. 6.
Jebakan perumahan Korea Selatan merupakan salah satu kisah keberhasilan paling padat di dunia. Lebih dari separuh penduduknya, atau sekitar 26 juta orang, tinggal di wilayah metropolitan Seoul yang hanya mencakup kurang lebih 1/10 luas negara. Alasannya sederhana. Di luar kota besar, jumlah pekerjaan, rumah sakit, dan berbagai fasilitas lain jauh lebih terbatas. Karena itu, anak-anak muda terus berdatangan ke Seoul. Namun ketika tiba, mereka berhadapan dengan tembok yang hampir mustahil dilewati. Harga properti di Seoul termasuk yang paling mahal di dunia jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat. Bagi anak muda dengan gaji biasa, impian membeli apartemen perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak realistis. Menyewa rumah pun memiliki jebakan tersendiri melalui sistem khas Korea yang disebut jeonse. Dalam sistem ini, penyewa tidak membayar biaya bulanan. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan uang jaminan dalam jumlah sangat besar kepada pemilik rumah. Nilainya seringkali jauh melampaui tabungan yang mampu dikumpulkan seorang anak muda. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko itu semakin besar. Gelombang penipuan membuat sejumlah penyewa kehilangan seluruh tabungan hidup mereka ketika pemilik rumah yang tidak jujur menghilang bersama uang tersebut. Akibatnya, banyak anak muda tetap tinggal bersama orang tua. Bukan hanya 1 atau 2 tahun, tetapi hingga jauh memasuki usia dewasa. Kadang-kadang sampai menikah, bahkan lebih lama lagi. Keadaan ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ia menunda berbagai tahap kehidupan secara perlahan, meninggalkan rumah orang tua, membangun kehidupan mandiri, menikah, dan memulai keluarga. Pada akhirnya, semua pencapaian tersebut terasa semakin jauh. Satu generasi terjebak dalam keadaan yang aneh, bekerja keras, tetapi seolah tidak bergerak kemana-mana. Dalam masyarakat kompetitif ini, bahkan wajah seseorang ikut menjadi bagian dari perlombaan. 7. Pusat Operasi Kosmetik Dunia. Berdasarkan angka, Korea Selatan dapat disebut sebagai pusat operasi kosmetik dunia. Negara ini memiliki tingkat prosedur kosmetik per penduduk tertinggi. Sejumlah perkiraan menyebutkan bahwa sekitar 1 dari setiap 25 warga pernah menjalani tindakan kosmetik. Di salah satu kawasan Gangnam saja terdapat lebih dari 500 klinik. Itulah konsentrasi klinik operasi kosmetik paling padat di dunia. Namun persoalan ini tidak semata-mata berhubungan dengan kesombongan atau keinginan tampil menarik. Bagi banyak orang, ini adalah persoalan bertahan hidup di dalam sistem yang keras. Lamaran pekerjaan dan profil perjodohan sering meminta foto. Akibatnya, penampilan berubah menjadi bagian dari daftar riwayat hidup. Survei Gallup Korea yang didukung penelitian akademis menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan berusia 19-29 tahun telah menjalani suatu bentuk prosedur kosmetik. Banyak yang memulainya pada awal usia 20-an. Bagi sebagian keluarga, prosedur kosmetik bahkan telah menjadi hadiah kelulusan. Tujuannya adalah memberi seorang perempuan muda keunggulan sebelum memasuki dunia kerja atau mencari pasangan. Renungkan arti dari keadaan itu. Seseorang diberitahu bahwa agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan, ia mungkin harus mengubah wajahnya terlebih dahulu. Namun penolakan mulai muncul. Gerakan yang dikenal sebagai lepas dari korset mendorong perempuan muda memotong rambut mereka, meninggalkan riasan, dan menolak standar kecantikan yang hampir mustahil dipenuhi. Meski demikian, bagi banyak orang, tekanan tersebut masih berlangsung tanpa henti. Ketika tekanan pekerjaan, perumahan, penampilan, dan persaingan terus menumpuk, sebuah generasi akhirnya mengambil keputusan diam-diam yang akan mengubah sejarah. 11. Negara yang perlahan menghilang, Korea Selatan kini memiliki tingkat kelahiran terendah yang pernah tercatat di suatu negara. Pada 2023, angkanya turun menjadi 0,72 anak untuk setiap perempuan, sebelum sedikit meningkat menjadi sekitar 0,75. Agar jumlah penduduk dapat bertahan, angka yang dibutuhkan berada di sekitar 2,1. Korea Selatan hanya mencapai kurang lebih sepertiganya. Jumlah penduduk negara tersebut mencapai puncaknya pada 2020, yakni hampir 52 juta jiwa. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah itu dapat menyusut menjadi sekitar 36 juta pada 2072. Pada tahun terbaru yang tercatat, jumlah penduduk yang meninggal sekitar 120.000 lebih banyak dibandingkan jumlah bayi yang lahir. Itu merupakan tahun kelima berturut-turut ketika jumlah penduduk menyusut secara alami. Sebuah negara maju dan modern, secara harfiah, sedang perlahan-lahan memudar. Pemerintah bukan tidak berusaha,
Ratusan miliar dolar telah dikeluarkan untuk berbagai insentif, mulai dari bantuan kelahiran hingga dukungan perumahan. Namun hasilnya tetap kecil. Sebab akar persoalannya bukan sekadar uang. Masalahnya adalah sebuah masyarakat yang telah membuat keputusan memiliki anak terasa hampir mustahil. Dampaknya akan menyebar ke seluruh sistem. Ketika jumlah penduduk menua sekaligus menyusut, semakin sedikit pekerja muda yang harus menopang, semakin banyak warga lanjut usia. Dana pensiun, rumah sakit, dan perekonomian nasional akan menghadapi tekanan yang semakin berat. Apabila kisah semacam ini penting bagi Anda, pertimbangkan untuk mengikuti kanal ini. Kami membahas kenyataan yang sering tersembunyi di balik berita utama. Namun bagian paling ganjil justru muncul setelahnya. Bukan hanya semakin sedikit anak yang dilahirkan, negara itu sendiri tampak semakin menjauh dari keberadaan anak-anak. 9. Zona tanpa anak. Di semakin banyak pintu kafe, restoran, dan tempat umum di Korea Selatan terdapat sebuah tanda, anak-anak dilarang masuk. Tempat-tempat tersebut dikenal sebagai zona tanpa anak. Bahkan beberapa perpustakaan ikut melarang anak-anak memasuki bangunannya. Pada 2023, berbagai laporan mencatat lebih dari 4/50 lokasi seperti ini. Satu lembaga bahkan memperkirakan jumlahnya mencapai 42 tempat. Setelah sebuah restoran dikenai denda besar karena seorang anak terluka di dalam tempat usahanya, banyak pemilik bisnis mengambil kesimpulan sederhana. Melarang anak-anak dianggap lebih aman daripada menghadapi risiko biaya dan tuntutan. Dalam sebuah survei, sekitar 62% masyarakat Korea menyatakan mendukung zona tersebut. Dukungan itu tetap tinggi meskipun Komisi Hak Asasi Manusia Nasional menyebut kebijakan tersebut diskriminatif. Fenomena ini menjadi salah satu tanda paling jelas dari sebuah negara yang perlahan kehilangan keyakinan terhadap masa depannya sendiri. Di balik penurunan angka kelahiran itu, terdapat konflik lain yang berlangsung dalam diam. Ketegangan antara laki-laki dan perempuan Korea. 10. Perang gender. Bagi sebagian perempuan muda Korea, jawaban terhadap berbagai tekanan tersebut adalah penolakan total. Respons itu dikenal sebagai gerakan FAPI. Namanya berasal dari 4 kata dalam bahasa Korea yang diawali bunyi sama. Gerakan ini membawa 4 penolakan: tidak berpacaran, tidak melakukan hubungan seksual, tidak menikah, dan tidak memiliki anak. Gerakan FAPI masih tergolong kecil dan berada di pinggiran masyarakat. Sebagian besar feminis Korea juga tidak mengikutinya. Namun, gerakan tersebut telah menjadi lambang dari persoalan yang nyata dan jauh lebih luas. Di antara negara maju, laki-laki Korea Selatan menghabiskan waktu paling sedikit untuk pekerjaan rumah tangga, yaitu sekitar 45 menit setiap hari. Sementara itu, perempuan menghabiskan waktu hampir 4 jam. Jumlahnya kurang lebih 5 kali lebih besar. Gender hanyalah salah satu garis retak dalam masyarakat ini. Usia, pendapatan, status sosial, dan penampilan juga menciptakan jarak yang perlahan menarik masyarakat ke arah berbeda. 11. Sisi gelap di bahaya K-pop. Anda mungkin pernah menikmati lagu-lagu BTS, Blackpink, atau New Jeans. K-pop telah menjadi salah satu kekuatan budaya terbesar Korea Selatan. Industri ini menghasilkan miliaran dolar dan mengubah cara dunia memandang negara tersebut. Namun untuk menciptakan bintang hiburan yang terlihat sempurna, industri ini menggunakan sistem pelatihan yang sangat keras. Ketika seorang idola akhirnya melakukan debut, tekanan yang sebenarnya baru dimulai. Banyak idola dibebani utang pelatihan dalam jumlah besar. Biaya latihan, tempat tinggal, produksi, dan persiapan debut dicatat oleh perusahaan sebagai utang yang harus dibayar sang artis. Mereka dapat bekerja sampai kelelahan tanpa menerima penghasilan selama bertahun-tahun, sampai seluruh utang tersebut dianggap lunas. Di saat yang sama, muncul penggemar obsesif yang dikenal sebagai sasaeng. Mereka mengawasi hampir setiap bagian kehidupan pribadi seorang artis, mengikuti pergerakan mereka, dan menghapus batas antara penggemar dengan penguntit. Di balik video musik yang berkilauan, terdapat kenyataan pahit. Industri bernilai miliaran dolar ini dapat mengikis kesehatan mental dan fisik para bintang yang membuatnya bersinar. 12. Pengadilan Dunia Maya Korea Selatan dikenal memiliki koneksi internet sangat cepat dan tingkat penggunaan telepon pintar yang sangat tinggi. Namun di dalam masyarakat yang selalu terhubung itu, muncul senjata yang tidak terlihat, perundungan digital dan budaya penghukuman massal. Dalam masyarakat yang sangat mementingkan citra serta reputasi, internet berubah menjadi ruang pengadilan yang hampir tidak mengenal belas kasihan.
Kesalahan kecil dari masa lalu, ucapan yang keliru, atau bahkan ekspresi wajah yang dianggap tidak pantas dapat memicu gelombang serangan. Masyarakat Korea menggunakan istilah akpul untuk menyebut komentar jahat. Anonimitas di forum seperti Naver, NatePen, serta berbagai media sosial membuka ruang bagi sisi tergelap perilaku manusia. Kesalahan dianggap tidak boleh terjadi. Dan ketika seseorang sudah melakukan kesalahan, permintaan maaf seringkali masih dianggap tidak cukup untuk memperoleh pengampunan. 13. Jebakan utang. Ketika bekerja keras tidak lagi menjamin masa depan yang aman, orang mulai mencari jalan pintas. Di Korea Selatan, jalan pintas tersebut dibangun di atas tumpukan utang. Rasio utang rumah tangga terhadap produk domestik bruto telah melampaui 100%. Artinya, jumlah keseluruhan uang yang dipinjam masyarakat dari bank lebih besar daripada nilai seluruh kekayaan yang dihasilkan negara dalam 1 tahun. Penyebab terbesarnya adalah gelembung properti dan keputusasaan generasi muda yang ingin memiliki masa depan. Kita telah banyak membicarakan kesulitan anak muda, namun di ujung lain rentang usia, berlangsung tragedi yang lebih sunyi. Korea Selatan memiliki tingkat kemiskinan warga lanjut usia tertinggi di antara negara-negara maju anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sekitar 40% warga yang berusia lebih dari 65 tahun hidup di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini menciptakan ironi yang menyakitkan. Merekalah generasi yang bekerja hingga kehabisan tenaga pada 1998 untuk membangun keajaiban di Sungai Han. Mereka mencurahkan hidup untuk mengangkat negara dari kehancuran perang. Namun setelah negara itu menjadi makmur, sebagian dari mereka justru tertinggal. 15. Hal-hal luar biasa yang berhasil dilakukan Korea Selatan. Di tengah semua bayangan tersebut, Korea Selatan juga melakukan banyak hal dengan sangat baik. Kejujuran mengharuskan kita untuk mengakuinya. Pertama adalah keamanan. Tingkat pembunuhan di negara tersebut berada di sekitar 0,5 untuk setiap 100.000 penduduk, salah satu yang terendah di dunia. Seoul adalah kota raksasa yang dihuni jutaan orang. Namun, tingkat keamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan New York, Los Angeles, atau London. Kereta tetap beroperasi hingga larut malam dan jalanan terasa tenang, bahkan setelah tengah malam. Rasa aman dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sesuatu yang diam-diam diinginkan jutaan orang di berbagai negara. Kemudian ada sektor kesehatan. Seorang bayi yang lahir di Korea Selatan pada 2024 diperkirakan dapat hidup hingga sekitar 8,7 tahun. Itu merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai negara tersebut dan termasuk salah satu harapan hidup terpanjang di dunia. Pencapaian itu didukung oleh layanan kesehatan universal berkualitas tinggi. Pada 1953, setelah perang berakhir, Korea Selatan merupakan salah satu wilayah termiskin di dunia. Pendapatan per orang hanya sekitar $76. Kini, angkanya telah melampaui $34.000 dan perekonomiannya termasuk dalam 13 terbesar di dunia. Dalam satu masa kehidupan manusia, pendapatannya meningkat lebih dari 500 kali lipat. Seperti yang dikatakan sepasang wisatawan yang telah berulang kali berkunjung, mereka mencintai Korea Selatan. Perjalanan bukan hanya tentang menikmati bagian yang telah dipoles dengan indah, tetapi juga memahami bagian yang kasar dan tidak sempurna. Karena itu, ketika kita bertanya apakah Korea Selatan merupakan negara paling berdosa, mungkin sejak awal pertanyaannya sudah keliru. Untuk benar-benar memahami negara ini, kita juga harus melihat betapa tingginya pencapaian yang telah diraihnya. Korea Selatan adalah negara yang menciptakan keajaiban di Sungai Han. Dari puing-puing perang pada 1950-an, negara itu bangkit menjadi kekuatan ekonomi global hanya dalam satu generasi. Kini, Korea Selatan menjadi pusat inovasi dunia. Negara ini memproduksi semikonduktor canggih yang mendukung kecerdasan buatan global, telepon pintar berkualitas tinggi yang berada di tangan kita, serta kendaraan listrik ramah lingkungan yang mengubah masa depan transportasi. Infrastruktur digitalnya hampir tidak tertandingi. Koneksi internet sangat cepat dan jaringan transportasi berteknologi tinggi beroperasi dengan ketepatan seperti mesin jam. Keajaiban ekonomi tersebut juga tercermin dalam pemandangannya. Saat berjalan di tengah luasnya Seoul, kita dapat menyaksikan perpaduan menakjubkan antara masa depan dan masa lalu. Bangunan futuristis seperti Dongdaemun Design Plaza berdiri berdekatan dengan istana kuno dinasti Joseon seperti Gyeongbokgung. Sungai Han menjadi jantung kota,
dikelilingi taman-taman umum dan jembatan yang bersinar oleh cahaya neon. Di luar kawasan perkotaan, Korea Selatan memperlihatkan sisi alam yang memukau. Pulau Jeju dengan tebing vulkanis dan perairan berwarna hijau zamrud menarik jutaan orang yang mencari ketenangan. Di wilayah selatan, energi pesisir Busan dan jalan-jalan bersejarah Jeongju menjaga warisan kebudayaan yang telah hidup selama ribuan tahun. Semua pencapaian tersebut bukan hanya keindahan di permukaan. Mereka adalah keberhasilan struktural yang lahir dari ketahanan manusia. Korea Selatan membangun sistem kesehatan kelas dunia dan menciptakan salah satu masyarakat teraman di bumi. Keajaiban dan harga yang dibayar untuk menciptakannya hidup berdampingan. Negara ini berhasil mencapai sesuatu yang dahulu terlihat mustahil. Namun keberhasilan itu juga membuktikan bahwa kebesaran dan perjuangan seringkali tidak dapat dipisahkan. 15. Sebuah cermin, bukan penghakiman. Jadi apakah Korea Selatan merupakan negara paling berdosa? Tidak. Cara pandang tersebut gagal menangkap kenyataan sebenarnya. Hampir semua yang telah kita lihat, jam kerja berlebihan, ketimpangan, kesepian, dan warga lanjut usia yang terlupakan, bukanlah kegagalan moral masyarakat Korea. Semua itu merupakan harga dari perubahan ekonomi yang berlangsung lebih cepat daripada hampir semua negara lain dalam sejarah. Korea Selatan menjadi kaya sebelum masyarakatnya sempat berhenti dan menarik napas. Ada satu hal yang seharusnya membuat kita semua merenung. Tekanan yang menghimpit Korea Selatan bukanlah persoalan yang hanya dimiliki masyarakat Korea. Pekerjaan berlebihan, rumah yang tidak terjangkau, angka kelahiran yang menurun, warga lanjut usia yang hidup sendirian, anak muda yang cemas sambil memandangi kehidupan sempurna orang lain di layar. Semua masalah tersebut mulai muncul di hampir setiap masyarakat maju. Korea Selatan hanya mengalami masa depan itu sedikit lebih awal. Karena itulah negara ini bukan penjahat. Ia adalah sebuah cermin. Dan gambaran di dalam cermin masih dapat diubah. Perubahan telah dimulai melalui jam kerja yang lebih singkat, perempuan yang menolak aturan lama, dan masyarakat yang semakin berani menyebut masalah mereka secara terbuka. Energi besar yang dahulu membangun keajaiban Korea Selatan, kedisiplinan, kerja keras, dan penolakan untuk menerima keadaan begitu saja, dapat digunakan kembali untuk memperbaiki persoalan yang muncul. Tidak ada satupun dari keadaan ini yang harus berlangsung selamanya. Sebuah negara yang mampu membangun dirinya kembali dari kehancuran hanya dalam satu generasi, tentu mampu menulis ulang aturannya sekali lagi. Memahami sisi gelap suatu negara bukanlah sebuah penghinaan. Justru mungkin itulah bentuk penghormatan paling jujur yang dapat kita berikan. Pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan 3 kenyataan sederhana. Pertama, di balik citra Korea Selatan yang berkilauan, terdapat harga kemanusiaan yang nyata. Harga itu dibayar oleh anak muda, warga lanjut usia, dan hampir semua orang yang berada di antara keduanya. Kedua, harga tersebut merupakan cermin bagi dunia modern, bukan penghakiman terhadap satu negara. Sebab tekanan yang terlihat di Korea Selatan kini perlahan muncul di mana-mana. Dan ketiga, untuk benar-benar menghormati sebuah negara, kita harus bersedia melihat cahaya dan bayangannya pada saat yang sama. Keajaibannya dan harga yang harus dibayar untuk menciptakan keajaiban tersebut. Keduanya berdiri berdampingan. Kisah mengenai negara lain yang sedang menghadapi tekanan serupa telah menanti dalam pembahasan berikutnya. Dan apabila bagian manapun dari kisah ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, bicaralah kepada seseorang yang dapat dipercaya. Tidak seorang pun seharusnya memikul beban berat seorang diri.